Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Evaluasi Prestasi Belajar, di mana kelompok kami terdiri dari Muhammad Ihya Ulumuddin, Nurul Widadi, yaitu saya sendiri, lalu ada Muhammad Masbuhin Ali Mustafa, Rahmat Wahyudi, serta yang terakhir ada yaitu Himdatun Nuraniyah Umar. Untuk yang pertama kali mempresentasikan yaitu ada rekan saya yaitu Himdatun Nuraniyah. Untuk Mbak Nurul dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan pertama tentang pengertian evaluasi. Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Padanan kata evaluasi adalah assessment yang menurut Tardif 1989 berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai oleh siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain kata evaluasi dan assessment, ada pula kata lain yang searti dan relatif lebih masyhur dalam dunia pendidikan kita, yakni tes, ujian, dan ulangan. Assessment menurut Petty yakni mengukur keluasan dan kedalaman belajar, sedangkan evaluasi yang berarti mengungkapkan dan pengukuran hasil belajar yang pada dasarnya merupakan proses penyusunan deskripsi siswa baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, evaluasi memiliki arti lebih luas daripada penilaian. Dengan kata lain, di dalam evaluasi tercakup di dalamnya penilaian. Siapapun yang melakukan tugas belajar perlu mengetahui akibat dari pekerjaannya. Pendidik harus mengetahui sejauh mana peserta didik telah menyerap dan menguasai materi yang telah diajarkan. Sebaliknya, peserta didik juga membutuhkan informasi tentang hasil pekerjaannya. Hal ini hanya dapat diketahui jika seorang pendidik, yakni guru, melakukan sebuah tahap evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, maka guru harus melakukan penilaian yang didahului dengan pengukuran. Pengukuran hasil belajar adalah cara pengumpulan informasi yang hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk angka yang disebut skor. Penilaian hasil belajar adalah cara menginterpretasikan skor yang diperoleh dari pengukuran dengan mengubahnya menjadi nilai dengan prosedur tertentu dan menggunakannya untuk mengambil keputusan. Evaluasi hasil belajar merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Tujuan evaluasi yang pertama, yakni untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. Yang keempat adalah untuk mengetahui segala upaya siswa dalam mendayagunakan kapasitas kognitifnya, yakni kemampuan kecerdasan yang dimilikinya untuk keperluan belajar. Yang kelima, tujuan evaluasi yang kelima adalah untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58, yang pertama adalah evaluasi adalah hasil belajar peserta didik yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar serta peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian ada fungsi evaluasi. Yang pertama adalah fungsi administratif, yakni untuk penyusunan daftar nilai dan pengisian buku raport. Yang kedua, fungsi promosi, yakni untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan. Yang ketiga, yakni fungsi diagnostik, yakni untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan merencanakan program
remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Yang keempat adalah sumber data BK untuk memasok data siswa tertentu yang memerlukan bimbingan dan konseling atau biasa disebut dengan BK. Yang kelima adalah pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, metode, dan alat-alat proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya, ragam evaluasi. Yang ragam evaluasi di sini ada pretest dan post-test. Pretest dan post-test tujuannya pretest adalah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Sedangkan tujuan post-test adalah untuk mengetahui taraf penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan. Kemudian ada evaluasi prasyarat. Adapun tujuan evaluasi prasyarat adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Kemudian ada yang namanya evaluasi diagnostik. Adapun tujuan dari evaluasi diagnostik ini adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Selanjutnya ada pula yang namanya evaluasi formatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yakni untuk mendiagnosis atau mengetahui penyakit atau kesulitan siswi dalam masa belajar. Kemudian ada juga evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif ini kurang lebih sama dengan ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Kemudian yang terakhir adalah UAN atau UN, yakni ujian akhir nasional atau ujian nasional, yang mana pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan, saya serahkan pada Saudari Nurul Widadi. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu ada syarat alat evaluasi, di mana langkah pertama yang perlu ditempuh guru dalam menilai prestasi belajar siswa adalah menyusun alat evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan, dalam arti tidak menyimpang dari indikator dan jenis prestasi yang diharapkan. Persyaratan pokok penyusunan alat evaluasi yang baik dalam perspektif psikologi belajar meliputi dua macam, yakni reliabilitas dan validitas. Secara sederhana, reliabilitas berarti hal tahan uji atau dapat dipercaya. Sebuah alat evaluasi dipandang reliabel atau tahan uji apabila memiliki konsistensi atau keajengan hasil. Sedangkan untuk validitas berarti keabsahan atau kebenaran. Sebuah alat evaluasi dipandang valid apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ragam alat evaluasi. Yang pertama yaitu bentuk objektif. Bentuk objektif atau tes objektif yakni tes yang jawabannya dapat diberi skor nilai secara lugas atau seadanya menurut pedoman yang ditentukan sebelumnya. Ada 5 macam tes yang termasuk dalam evaluasi ragam objektif, yaitu tes benar salah, lalu tes pilihan berganda, tes pencocokan atau menjodohkan, tes isian, dan yang terakhir yaitu tes perlengkapan. Lalu, ragam alat evaluasi yang kedua ada bentuk subjektif. Alat evaluasi yang berbentuk tes subjektif adalah alat pengukur prestasi belajar yang jawabannya tidak ternilai dengan skor atau angka pasti. Seperti yang digunakan untuk evaluasi objektif, hal ini disebabkan banyaknya ragam gaya jawaban yang diberikan oleh para siswa. Instrumen evaluasi mengambil bentuk essay examination, yakni soal ujian yang mengharuskan siswa menjawab setiap pertanyaan dengan cara menguraikan atau dalam bentuk karangan bebas. Lalu materi berikutnya yaitu indikator prestasi belajar. Adapun indikator prestasi belajar menurut
Abin Syamsuddin Makmur, dengan mengutip pendapat Benjamin Bloom, indikator prestasi belajar mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotor. Ranah kognitif seperti pengamatan, di mana indikatornya adalah menunjukkan, membandingkan, dan menghubungkan. Lalu yang kedua yaitu ranah afektif, di mana seperti penerimaan, indikatornya yaitu menunjukkan sikap menerima dan menunjukkan sikap menolak. Lalu yang terakhir yaitu ada ranah psikomotor, di mana seperti keterampilan bergerak dan bertindak, yang indikatornya adalah mengkoordinasikan gerakan mata, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya. Dan materi yang terakhir yaitu evaluasi prestasi kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana evaluasi prestasi kognitif yaitu mengukur keberhasilan siswa yang berdimensi kognitif atau ranah cipta dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes tertulis maupun tes lisan dan perbuatan. Lalu ada evaluasi prestasi afektif, di mana dalam merencanakan penyusunan instrumen tes, prestasi siswa yang berdimensi afektif atau ranah rasa. Jenis-jenis prestasi internalisasi dan karakterisasi setidaknya mendapat perhatian khusus. Alasannya, karena kedua jenis prestasi ranah rasa itulah yang lebih banyak mengendalikan sikap dan perbuatan siswa. Dan evaluasi belajar psikomotor yaitu evaluasi belajar yang terakhir. Cara yang dipandang tepat untuk mengevaluasi keberhasilan belajar yang berdimensi ranah psikomotor atau ranah karsa adalah observasi. Observasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sejenis tes mengenai peristiwa, tingkah laku, atau fenomena lain dengan pengamatan langsung. Untuk di sini saya juga akan menambahi sedikit tentang instrumen evaluasi siswa. Yang tadi di dalam materi kita hanya terdiri dari evaluasi berupa tes. Di sini ada beberapa instrumen evaluasi prestasi belajar siswa yang berupa non-tes, yang diantaranya yaitu melakukan wawancara, lalu seperti yang tadi di evaluasi peserta didik ada observasi, lalu ada juga di mana untuk observasi sebagai alat evaluasi digunakan untuk menilai minat, sikap, dan nilai yang terkandung dalam diri siswa, lalu melihat proses kegiatan yang dilakukan oleh siswa maupun kelompok, lalu ada suatu tes esai atau objektif tidak dapat menunjukkan seberapa kemampuan siswa dapat menjelaskan pendapatnya secara lisan dalam bekerja kelompok dan juga kemampuan siswa dalam mengumpulkan data. Untuk teknik pelaksanaannya, observasi dapat ditempuh melalui 3 cara, di mana ada observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diselidiki. Lalu yang kedua yaitu observasi tidak langsung, yaitu observasi yang dilakukan melalui perantara. Lalu observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diteliti. Lalu ada juga wawancara atau interview, di mana wawancara itu suatu cara yang dapat dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tanya jawab, baik secara langsung atau tidak langsung dengan peserta didik. Dan keberhasilan wawancara dianggap sebagai alat penilaian sangat berpengaruh dalam beberapa hal, di antaranya yaitu hubungan baik wawancara dengan anak yang diwawancarai. Lalu dalam hal ini hendaknya pewawancara itu dapat menyesuaikan diri dengan orang yang diwawancarai. Lalu yang kedua, keterampilan wawancara, di mana keterampilan wawancara sangat besar berpengaruh terhadap hasil wawancara yang dilakukan karena guru perlu melatih diri agar memiliki keterampilan dalam melaksanakan wawancara. Dan yang ketiga yaitu hilangkan prasangka-prasangka yang kurang baik sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat netral. Lalu ada juga angket, di mana angket atau kuesioner merupakan alat pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan.
Ditinjau dari segi siapa yang menjawab, ini ada dua, yaitu kuesioner secara langsung dan kuesioner secara tidak langsung. Kuesioner dikatakan langsung jika kuesioner tersebut dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan diminta jawaban tentang dirinya. Sedangkan kuesioner tidak langsung adalah kuesioner yang dikirimkan dan diisi oleh bukan orang yang diminta keterangannya. Lalu ada penilaian berbasis portofolio, di mana penilaian berbasis portofolio adalah suatu usaha untuk memperoleh berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Di mana untuk portofolio ini bisa meliputi penilaian unit kerja dan juga penilaian produk dan proyek. Untuk penilaian unit kerja atau performance assessment adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Hasil inilah yang diperoleh merupakan suatu hasil dari unit kerja tersebut. Sedangkan untuk penilaian produk dan proyek untuk penilaian produk sendiri adalah penilaian yang berpusat dari hasil kerja atau hasil karya siswa, di mana penilaian ini akan dievaluasi menurut kriteria tertentu, di mana hasil karya tersebut dapat berupa bentuk tertulis, yaitu seperti biasanya yang berwujud laporan, jurnal, drama, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Sedangkan untuk bentuk tidak tertulis, biasanya itu berbentuk 3 dimensi, seperti pahatan, benda-benda ruang matematika seperti balok, kubus, dan lainnya. Sedangkan adapun yang dimaksud dengan penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Contohnya misal, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan penelitian tentang sekelompok hadis sahih, hasan, dan dhaif. Untuk dapat kami simpulkan dari materi yang telah kami jabarkan bahwasanya evaluasi adalah artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu, untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya, untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar, untuk mengetahui segala upaya siswa dalam mendayagunakan kapasitas kognitifnya atau kemampuan kecerdasan yang dimilikinya untuk keperluan belajar, untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses mengajar belajar. Fungsi evaluasi. Fungsi administratif untuk penyusunan daftar nilai dan pengisian buku rapor, fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan, fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan merencanakan program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Sumber data BK untuk memasok data siswa tertentu dan memerlukan bimbingan dan konseling atau BK. Bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang yang meliputi pengembangan kurikulum, metode, dan alat-alat proses mengajar belajar, ragam evaluasi, pretest dan posttest, evaluasi persyarat, evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan UAN atau UN. Demikian penjabaran makalah yang telah kelompok kami sampaikan. Mewakili rekan-rekan satu kelompok, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata atau ucapan salah atau yang kurang bisa dipahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.